أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di Pakpas Channel. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal yang berkaitan dengan laju reaksi, terutama untuk konsep tumbukan efektif, energi aktivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk soal nomor 1, salah satu ciri tumbukan efektif adalah, dilihat di situ ada memerlukan katalis. Nah ini, sesuai dengan pengertian dari tumbukan efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan sempurna yang dapat menghasilkan energi aktivasi ya. Berarti di sini ada kalimat berlangsung sempurna. Berarti tumbukan yang berlangsung sempurna. Oke. Berarti kita pilih B. Soal nomor 2. Pelajari grafik tingkat energi reaksi berikut. Nah, ini reaksi eksoterm ya, karena dia menurun ke bawah. Hasil reaksinya minus ya. Oke. Berdasarkan grafik berikut, yang tepat adalah kita lihat di situ. Ini reaksi eksoterm, berarti endoterm D jelas salah ya. Terus E menyerap energi, ini salah ya. Karena eksoterm berarti melepas energi, D salah. X merupakan entalpi reaksi, Y merupakan energi yang dibebaskan. Oke. Yang tepat adalah Y merupakan energi yang dibebaskan, karena Y merupakan eksoterm. Kita pilih B. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh katalis ya, yaitu memperbanyak tahap. Tahap A dan B, AB adalah lambat, maka dipercepat dengan adanya katalis. Nah, soalnya adalah zat yang berfungsi sebagai katalis adalah, ingat, katalis fungsinya adalah mempercepat reaksi, kemudian menurunkan energi aktivasi. Yang ketiga, memperbanyak tahap-tahapnya. Berarti, manakah reaksi utamanya? A dan B saja. Nah, sedangkan di sini ada C, berarti itulah sebagai katalis. Ya, katalis terlibat reaksi namun tidak bersenyawa dengan produknya. Ini A dan B adalah produk, C itu katalisnya. Dia akan memisahkan lagi. Jadi, katalis hanya mempercepat reaksi dan terlibat reaksi, namun tidak bersenyawa dengan produk yang dihasilkan. Berarti kita pilih C. Di situ. Soal nomor 4, di sini akan kita bandingkan ya. Kita akan lihat soalnya. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang paling cepat berlangsung adalah, kita lihat, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jika konsentrasi besar, maka laju reaksi cepat. Ini reaksi yang paling cepat, berarti kita pilih konsentrasi yang besar, yaitu 2 molaritas. 2 molaritas kita pilih yang besar. Kemudian, di sini ada faktor-faktor luas permukaan zat. Mana yang lebih cepat, yaitu yang luas permukaannya lebih besar. Di sini ada pilihan serbuk, keping, sama lempeng. Berarti kita pilih serbuk. Ya, serbuk itu lebih cepat larut. Dan konsentrasi 2. Berarti pilihannya adalah 1. Soal nomor 5. Di sini ada berbagai macam jenis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada faktor luas permukaan, faktor konsentrasi, kemudian faktor suhu. Laju reaksi pada percobaan 1 dan 3 dipengaruhi oleh jenis faktor. Nah ini, di sini berarti 1 dan 3. 1, 3. Kita bandingkan 1, 3. 1 itu serbuk, 3 itu kepingan ya. Berarti ini faktor luas permukaan. Nah, ya. Berarti kemudian konsentrasinya sama. Terus
suhunya juga sama. Berarti suhu tidak berpengaruh, konsentrasi sama tidak berpengaruh. Yang beda ini berarti adalah luas permukaan. Nomor 6. Kayu berbentuk balok lebih mudah dibakar daripada kayu berbentuk gelondongan. Logikanya balok itu sudah dipotong-potong ya. Berarti ini lebih kecil dibanding gelondongan yang masih utuh seperti saat masih belum ditebang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh ini balok dan gelondongan. Berarti luas permukaan. Soal nomor 7. Suhu berpengaruh terhadap laju reaksi dengan menaikkan suhu, maka pengaruh faktor suhu adalah menaikkan energi kinetik molekul-molekul atau partikel-partikel yang bereaksi. Manakah yang ada hubungannya dengan energi kinetik? Nah, ini. Kita pilih A. Di sini membahas tentang energi kinetik molekul-molekul bereaksi akan bertambah besar. Betul. Sesuai dengan pengertian dari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nomor 8. Di sini ada perbandingan, ada volume, ada molaritas, konsentrasi, ada suhu. Berarti ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antara reaksi berikut yang paling cepat menghasilkan endapan belerang. Berarti yang diusahakan paling cepat reaksinya. Volume, ingat konsepnya, volume diperkecil. Berarti nyari volume yang diperkecil. Oke, kemudian suhu diperbesar dan konsentrasi diperbesar. Berarti kita cari konsentrasi 2 molaritas itu yang paling besar. Pilihannya tinggal A dan C, yang lain cuma 1, 1, 1, berarti pilihannya A dan C. Oke, semuanya sama, A dan C sama-sama. Kemudian suhunya sama antara A dan C, sama 45. Tetapi di A ada penambahan 10 mili air, ini. Sedangkan di C itu tanpa penambahan 10, ini. Tanpa ada penambahan 10 mili air. Berarti kita pilih yang C, karena volume diperkecil. Kalau ini berarti diperbesar volumenya. Nah, pilihan C. Berarti dengan konsentrasi besar, volume diperkecil, dan suhu dinaikkan. Akan menghasilkan endapan belerang yang lebih cepat. Di sini kita membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada luas permukaan, ini berbeda. Kemudian ada kinetik atau pengadukan. Kemudian ada perbedaan suhu. Ya, perbedaan suhu. Lihat soalnya, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Oke, kita bandingkan. Kalau A 1 dan 2, 1, 2. Di sini luas permukaannya sama, berarti salah. B 1 dan 3, 1, 3. Luas permukaannya berbeda, betul, tapi di sini ada pengadukan. Ada batang pengaduk, berarti salah. C 2 dan 3, 2, 3. Luas permukaannya beda. Oh, ini calon jawaban. Tidak ada pengaruh yang lain, suhunya sama. Yang D 3, 5. Suhunya sama, luas permukaannya sama, hanya perbedaan batang pengaduk saja. Berarti kinetik. Berarti D salah. Yang E, suhunya beda. Ini pengaruh suhu. Permukaan sama, luas permukaan, batang pengaduk sama. Berarti hanya perbedaan suhu saja. Berarti jawabannya adalah yang C. Di mana suhu sama, tidak ada pengaduk, ya berarti hanya faktor luas permukaan saja. Nomor 10. Fungsi katalis dalam mempercepat laju reaksi adalah, pengertian fungsi katalis adalah 1. Menurunkan IE, energi aktivasi. Yang kedua, memperbanyak tahapan-tahapan reaksi biar lebih cepat. Yang ketiga, sebagai provokator atau motivator reaksi atau penyemangat. Kita
Kita lihat manakah yang lebih dominan pengertian yang benar. Yang paling tepat adalah yang D. Menurunkan energi aktivasi dengan memperbanyak tahap-tahap reaksi. Tahap-tahap. الراحمون يرحمون